Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Tangku naik di bodoh-bodoh, kita tidak boleh begitu. Kita sama-sama Islam, Muslim memang ya. Suara Anda ini berisik bang. Ini apa namanya, banyak kendaraan lewat begitu. Ya ntar aku masuk dalam rumah bang. Ya. Anda malam-malam masih saja kerja ya? Jualan bang, namanya orang jualan bang. Ya tidak juga boleh kerja malam-malam menurut Al-Quran. Aduh, gimana? Jadi dalilnya di mana bang? Ini Koiril ini teman-teman ya, mengaku-ngaku membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi tidak tahu dalilnya. Bisanya nuduh kayak gitu bang Edis? Loh, Anda kan mengaku memperdalam Al-Quran, betul? Ya, betul. Anda tidak tahu di dalam Al-Quran itu bahwa malam-malam itu tidak boleh bekerja. Astaga, tidak ada bang begitu maksudnya. Tidak ada bang begitu. Aduh. Oke, gini aja. Gini aja nih. Bang. Kita malam ini ada tema nih. Ini tema kita sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam nyolong isinya. Oh begitu. Kenapa? Ya bang Edis ya. Yang inti pertamanya itu yang sebenarnya itu yang nyolong isinya itu adalah Bible. Hah? Iya. Betul. Sungguh nekat yang nyata ini. Katakan yang belum Bible. Sebentar. Memang nekat nyata bang karena ada dalilnya. Oke, di mana dalilnya? Silakan. Nah, dalilnya begini. Pertama-tama menurut Kristen, pertama-tama kata Allah itu sudah dijadikan dalam Alkitab. Sedangkan Allah itu belum ada. Bang, coba baca. Baca. Bible. Ya Baca. makanya bang di dalam Bible itu bang memang semua banyak palsu. Ini orang ini lompat kemana-mana. Anda bilang katanya mencuri isi Quran, betul? Ya, pertama kata Allah. Dari mana Bible itu mengandung kata Allah? Saya buka Bible saya ya. Mau saya buka Bible saya? Silakan. Oke, baik. Kita buka Bible saya ya. Baik. Kita buka Bible saya. Mereka ini memang halusinasinya tingkat tinggi ya. Terima kasih yang sudah support. Silakan tap sama saya, silakan kenalan sama saya ya. Hairil. Oke, baik ya. Oke. Coba kita buka Bible kita di sini. Saya tampilkan di layar ya. Kita buka dari Kejadian pasal yang pertama ya. Ya. Oke, sudah kelihatan bang? Ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, tapi saya tidak bisa baca, bang. Mata saya kabur, bang. Coba baca dulu mata saya kabur. Mata saya kabur, bang. Setiap suruh baca alasanmu banyak. Saya mesti pakai kacamata, bang. Kacamata saya dipakai ambil dulu kacamatamu sana. Oke. Ambilkan kacamatanya, Om. Ambil kacamata. Biar kita suruh dulu dia tunjuk ambil kata kacamata Allah Om sama saya. Ambil kacamatanya, Kai. Bentar dulu ya, gua ambilkan, saya akan baca. Ini alasannya banyak sekali nih orangnya. Bukan banyak Kalau alasan. suruh baca dia, aduh, kacamata saya tidak bisa lihat. Anda ini umur berapa kok udah nggak bisa lihat?
60 bang. 60. Seumur dengan Nabi Muhammad, tidak lama lagi bang, berapa tahun lagi berangkat. Ya sudah. Coba sekarang coba baca di sini. Kau baca yang pertama ini coba. Ya mana bang? Ah ini. Kasih besar lagi bang. Kasih Dari besar pasal lagi, yang bang. pertama ini. Nah, sebesar lagi bang. Coba. Belum besar bang, tidak bisa kubaca. Ya, itu bahasa Inggris bang. Coba. Ini Bible ini Bible. Coba. Itu bahasa Inggrisnya bang. Tadi kan ku bilang Bible. Coba di mana? Di mana di sini ada kata Allah? Coba cari dulu. Yang dibuka sekarang coba baca dulu ini. Baca coba. In the beginning God created. Oke, kau tunjuklah di mana di sini. Di mana di sini kata Allah di mana? Terjemahannya aja bang, kau buka semua yang dipakai terjemahannya. Kemana kan kita terjemahan? Tadi pun ku bilang temanya ini, nih, udah ku besarkan ini, lihat nih, lihat, sudah kelihatan. Coba kau baca itu. Bible kitab palsu, ternyata Islam mencuri isinya. Memang sering bilang Bible kitab palsu, kalian colong isinya. Bukan Islam yang colong isinya bang, malah di kitab Islam itu banyak masuk di Alkitab. Pertama kata Allah, kedua kata Alkitab. Di mana ngambil kata-kata itu bang? Di mana? Ayo. Baik. Begini sekarang ya. Kita jangan pakai terjemahan, kita pakai bahasa aslinya. Setuju? Ya, oke, silakan bang. Cari itu di mana? Di mana kata-kata Allah itu dengan Alkitab orang Kristen ngambil di mana? Kata Allah nggak ada dalam Bible. Ada. Kok anda ini malah ngeyel-ngeyelan? Aku ini kan tidak ada kitab-kitab saya bawa. Coba ambil di mana ada kata Allah di situ. Tidak ada saya Alkitab. Coba ambil Bible yang ada kata Allahnya, coba di mana? Enggak ada Al-Qur'an ini, apa namanya? HP 1 coba. Coba silakan. Kita kasih mereka dulu ya. Ada kata-kata Allah di dalam ya? Ya. Buka ketik di situ kata Allah dalam Alkitab. Buka di Google. Silakan. Coba kita buka. Pasti ada kata Allah, Bang. Katanya sih yang pertama-tama waktu saya ketemu dengan Elia, bilang kan pertama-tama itu kata Allah itu digunakan di Kristen Arabia. Itu bukan Allah, ilah. Perhatikan situ, itu kata ilah bukan Allah. Terus kata ilah. Apa? Bukan itu kata Allah dalam Bible. Coba kecilin dulu TV-mu itu, jangan suaranya masuk ke sini. Ya. Buka Google, kata Allah, cari situ. Atau gini saja dah, gini saja. Nanti kalau sudah siap semua baru datang ke sini ya. Balik lagi nanti. Sudah ada bang. Ntar ya. Mana? Kata-kata Allah dalam Bible. Dalam Alkitab Allah digunakan untuk untuk Bible-nya tunjuk. Ya. Bible-nya buka, Bible-nya. Di Kejadian 17 ayat 1 bang. Coba buka. Coba tampilkan dulu ke kamera. Itu bang. Itu bang. Ya tampilkan dulu itu, kamera. Ya, Kameramu jangan kau matikan. Itu bang. Ya silakan. Pencipta Alkitab menyatakan bahwa Allah udah kau kutendang saja, aku suruh tunjuk Bible kau malah yang lain. Sedangkan Islam saja ngadepin kamu sakit kepala. Yang disuruh tunjuk Bible malah kau lari kemana-mana. Oke, kita naikkan lagi ya Muslim yang lainnya.
Teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau Anda bukan Muslim, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Ini khusus Muslim-Muslim saja ya. Kita mengundang yang Muslim-Muslim. Ada Ferry masuk pesantren. Selamat malam Bang Ferry. Selamat malam. Oke, silakan Bang Ferry nyalakan kamera. Ya, Ini Ferry yang lama. Apa kabarmu Ferry? alhamdulillah Des, baik Des. Saya Masih mau saja bertanya, Des. masih saja mengikuti orang dalam kuburan. Des, saya Oke, mau Ferry. bertanya boleh Bang Edis? Ya, kita ada tema nih. Ya, Sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam mencuri isinya. Ayo, kenapa? Yo, kenapa Ya, kalian saya mau- umat Islam? Ya, saya ingin bertanya yang saya tidak paham di dalam Kristen. Satu Oh, aja. berarti Boleh? tidak berani membahas tema. Kan sudah saya bilang teman-teman. Ketika Ya, kita saya membahas pengen- isi Al-Quran, ketika kita membahas Ya, agama Islam, ya. yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Tinggal- Bubarlah agama itu. Saya pengen Ferry, penjelasan kita ini ada Bang tema Edis. ini loh, nih loh. Ya, Kita ada tema ini loh. Sering Ya. bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam mencuri isinya. nggak gini Des, yang dinamakan kitab palsu itu dari logika aja. Kalau Islam, kitab suci Islam, kamu mau pergi kemanapun, yang namanya kitab suci Islam pasti berbahasa Arab. Nah, sedangkan Bible di Indonesia berbahasa Indonesia. Apakah Bible di Amerika berbahasa Indonesia, Des? Tidak. Ya, itu. Dari situ aja udah Al-Quran di Amerika juga nggak ada bahasa Indonesianya. nggak mungkin, udah pasti bahasa Arab. Bahasa Arab kalau di Indonesia Oke, Al-Quran baik. bahasa Arab. Kita turuti ya. Kita turuti karena memang orang Islam ini memang penyakitnya itu sudah bertambah Di parah. Indonesia Jadi Al-Quran bahasa apa? apa? Gini, Arab kan? Bahasa Ferry. Arab. Ferry, Ya. kamu mengklaim Al-Quran itu berbahasa Arab di seluruh Ya. dunia sama. Ya. Oke. Kalau misalnya saya membuktikan sama kamu bahwa Nah. Al-Quran yang berbahasa Arab di seluruh dunia itu beda-beda, gimana kira-kira? Apakah kamu siap meninggalkan agama Islam? Enggak lah. Nah. Ini kamu bagaimana kamu kayak gini, Ferry? Ya masa harus ninggalin Kata agama kamu Islam? sama. Ferry, Agama dengar. Islam. Kamu Enggak. kan membuat Kalau emang- sebuah klaim Ya. bahwa Enggak, Al-Quran maksudnya itu gini, di seluruh kalau dunia. emang benar, buktikan Jangan aja, panik. Jangan panik, tenang. Tenangkan diri, tenangkan Kok diri. jadi saya yang Tenangkan diri. panik? Nah, kecerdasan Edis itu di situ Tenangkan diri dulu. teman-teman. Tenangkan diri. Dia sendiri Tadi kan yang kamu panik, membuat tapi sebuah bisa klaim. mengklaim ke orang lain kalau dia kalau mau orang lain panik. Ngomong terus nih, tanda panik nih. Tanda panik. Panik, kamu panik. Itulah kehebatan Edis di situ. Lu. Salut saya, Edis. Kamu tadi membuat sebuah klaim. Setiap Edis berdebat sama Islam pun Takut kayak bener gitu. dia kan. Ferry, Setiap kamu kan Edis tadi berdebat membuat nih. sebuah klaim Edis, bahwasanya berdebat sama Al-Quran di Polres seluruh dunia misalnya. itu sama, bener nggak? Hmm. Bener nggak Misalnya Al-Quran Bang di seluruh dunia Polres sama? masuk ke room Edis, tapi Edis malah ngebahasnya Udah, kau tidur di bawah sana. Yusuf Kau PI. ngomong terus, hanya ngomong terus. Teman-teman, setiap orang Islam membuat klaim tentang agama Islam, disitulah dusta itu terjadi. Iya. Coba, setiap orang Islam berbicara tentang Qur'annya, maka disitulah seorang Islam itu harus berbohong. Tidak percaya? Kalian tidak percaya itu? Saya akan buktikan perkataan saya itu. Nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Tadi dia bilang Quran di seluruh dunia sama.
sama Belgedes. Sama dari mana? Quran di dunia itu beda-beda. Sama gimana? Ya, Rijal. Sudah menyimak dari tadi, Jal? Des, Al-Quran itu di mana berbedanya ya? Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Halakal Insan, Allamahul Bayan. Di mana? Artinya apa, Jal? Artinya apa? Manapun di belahan dunia. Sebentar, yang barusan kamu baca artinya apa? Artinya Ar-Rahman, yang Maha Enggak, yang baca Pengasih. satu-satu. Coba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Enggak, coba Arabnya dulu, baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir Oke, itu rajim. sudah. Terus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terus? Dengan nama Allah, Oh, Bismillahirrahmanirrahim. baca dia. Ada di layarnya. Kalau nggak ada di layarnya meninggal dulu. Ada layar apa-apa layar. Mana layar? Oke lah, oke. Sebentar, Rijal. Udah kau nipu terus gini. Kamu mengatakan pelan. Begini. Orang Islam mengatakan bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu sama. Benar, sama. Oke, bacaannya sama. Al-Fatihah di Indonesia. Tenang dulu, tenang. Al-Quran di seluruh dunia bacaannya Jawab sama. saja saudara kita, dia kejang-kejang. Nah, ini Jawab gimana saja. sih Rijal nih? Saya mau ngomong, kamu kok panik begitu? Ini gimana nih? Gini. Saya bertanya. Sebentar Rijal, gini. Kalau misalnya saya membuktikan bahwa bacaan Al-Quran di seluruh dunia itu beda-beda, apakah kamu akan meninggalkan agama Islam? Logat bacaannya maksudmu? Logat bacaannya. Apakah ayat Al-Qur'annya atau logat bacaannya? Bacaannya beda. Logat pembacanya. Ya. Bukan logatnya. Ada perbedaan. Bacaannya beda. Logatnya, tetapi Inilah suratnya kamu ngomong, ada- saya ngomong ini Rijal. Kalau ngomong gantian kalau ngomong. Gantian dari mana? Baiklah, kamu di bawah saja sana. Tidur kau di bawah Rijal. Orang ngomong terus. Panik mereka teman-teman. Panik, aduh. Saya heran mereka ini ya teman-temannya. Orang Islam akan selalu menutup-nutupi sesuatu yang memang busuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, cerita-cerita omong kosong yang mengatakan seluruh bacaan Al-Quran di seluruh dunia sama, itu adalah kebohongan yang sangat nyata. Iya. Kalau ada orang Islam yang ngomong Quran sama di seluruh dunia, suruh ke sini orangnya, suruh ke sini. Sejak kapan? Dari mana ada ceritanya Quran di seluruh dunia sama bacaannya? Panik mereka kalau mau kita bahas itu. Ngomong terus dia panik. Oke, kita kasih naik Aditya. Selamat malam saudara Aditya. Halo Bang. Ya silakan. Nyalakan kamera. Maaf saya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon ya, kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman ya. Karena kalau Anda naik pun, Anda juga nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Fajar pakai F. Fajar pakai F. Oke, Fajar. Ini kayaknya kemarin udah sempat naik. Tapi dia ini kan udah jadi Kristen ini. Fajar.
Halo Bang, ketemu lagi Bang. Iya, Muslim. Kan kemarin sudah masuk lift Bang. Oh iya, ini Fajar kan yang tadinya orang pondok pesantren, kemudian sudah meninggalkan agama Islam. Betul. Oh. Kemarin itu Bang, dari live kemarin banyak sekali yang apa ya, meragukan begitu kan? Inbox, DM meragukan begitu. Pasti itu pasti. Jadi saya balas begitu. Kalau mau dites silakan. Saya kirimin nomor WA saya tapi tidak ada respon sama sekali. Iya, mereka biasanya cuman gitu. Apalagi yang inbox itu cuman akun-akun bodong. Akun-akun bodong nggak jelas, tahu kan? Iya, betul. Yang namanya nggak jelas. Jadi mereka user tuh 547 apa gitu kan? Namanya nggak jelas. Betul itu Bang. Mereka suka kejang-kejang. Iya. Jadi teman-teman, kalau kalian bener-bener mau serius, pakailah akun asli kalian. Foto asli, akun jelas. Akun saja nggak jelas, gimana mau nanggapin? Begitu. Kemarin kan waktu kita live kan saya kan masih kerja Bang. Sekarang sudah pulang, sudah di mes. Oke. Mungkin kalau jadi begini Bang Fajar. Apa ya? Oh ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa ini yang mau Anda sampaikan Bang Fajar? Enggak, maksudnya buat teman-teman semua ya, kita kan di sini kan saling bertoleransi. Contohnya channel Bang Edis ini sebenarnya bukan mau untuk menjelek-jelekkan satu sama lain. Cuman kan di kalian kan banyak sekali yang apa namanya? Halo? Sama teman-teman, kalau memang kalian tidak suka ya jangan mengusik, setidaknya begitu. Karena Bang Edis ini sebenarnya bukan mau maksud untuk menjelekkan atau bagaimana, hanya apa namanya mengimbangi ya Bang Edis ya, mengimbangi begitu. Betul. Jadi untuk kalian semua nanti itu berat nanti kalian. Kalau kalian debat kalah terus berat nanti. Ya contohnya ini si Rizal nih. Ini abang ini nih, lihat ini abang ini nih ngomong terus ini entah gimana nih. Iya, panik dia ketika dibahas agamanya. Nah ini panik dari mana? Ya? Panik dari mana? Rizal, kamu kan tadi membuat klaim bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu sama bacaannya. Sama, benar. Nggak ada yang berbeda. Nah, kalau misalnya saya tunjukkan beda gimana? Silakan tunjukkan. Iya, kamu nggak siap nggak kamu meninggalkan agama Islam kalau saya tunjukkan beda-beda? Loh, Kau buat apa saya tunjukkan kamu kalau kamu juga masih ngeyel? Aku kan sudah bacakan. Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Coba dari huruf-hurufnya, kalau apa ada Al-Quran cuman itu? Dimanapun itu, coba kasih tunjuk surat Ar-Rahman. Aku langsung murtad hari ini, langsung dibaptis. Sebentar, apakah Al-Quran hanya surat Ar-Rahman? Ya, mana ada? Kalau ini. Oh, ternyata dia nggak dengar kita ngomong. Ternyata dia nggak dengar kita ngomong. Pantesan. Bang Rizal. Bang Rizal daripada kamu malu-maluin Bang, udah mending tidur aja Bang. Wah berat sekali kamu, berat Bang. Kacau. Pantesan kita ngomong, ternyata dia nggak dengar. Di pinggir jalan pula dia kan. Bang Edi naikin yang lain aja Bang. Itu Oke, Rizal coba itu ya, saya kasih dulu naik Bang. satu muslim ya. Kita kasih naik satu muslim. Coba ya. Sebentar. Yang muslim ya, teman-teman yang muslim yang mengajukan permintaan naik ya. Yang bukan muslim tolong jangan mengajukan permintaan naik. Coba kita kasih naik, ada Aveto 05. Oke, terpental.
Kita kasih naik ada sabar ya. Saudara sebentar. Ini kayaknya muslimah ini, Fafa. Iya, Fafa. Iya, selamat malam, Saudara Fafa. Ya, selamat malam, Bang. Iya, muslimah ya. Insya Allah. Iya, silakan nyalakan kamera. Aduh, on cam ya? Sudah, kalau sudah malu jadi orang Islam ya saya taruh di bawah. Bentar, aku pakai hijab dulu. Aduh. Ini Bang Fajar ini nyantri Hijab udah berapa dulu lama, dong. Bang? Gimana, Bang, Mengadis? 3 tahun Bang saya. 3 tahun nyantri, kemudian murtad meninggalkan agama Islam ya. Oh, ini Iya, betul. udah pindah agama ya siapa nih Fajar? Fajar, si Fajar, dia sudah meninggalkan agama Islam. Anda kapan ini? Iya, silakan Fafa, nyalakan kamera. Iya, sebentar. Iya. Gimana Fafa? Apa yang mau Anda Gimana? sampaikan? Nggak gimana-gimana. Senang aja yang lihat banyak. Oh, begitu. Iya. Oke, Fajar, saya tanggapi si Fafa dulu ya. Boleh Kak, siap. Oke, baik, saya turunkan dulu ya si Fajar ya. Ya, Fafa. Tadi menyambung, ada 2 orang Islam datang ke sini itu membuat klaim bahwasanya Al-Qur'an itu bacaannya sama, di seluruh dunia sama. Hurufnya huruf Arab, bacaannya sama. Saya bilang itu kebohongan yang dipercayai oleh orang Islam. Iya, kalau menurut saya sama gitu. Kalau menurut saya, tapi Oke. kebenarannya saya nggak tahu. Kebenarannya tidak tahu. Makanya saya bilang, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Gini, kamu kan mempercayai mungkin itu benar, ya. Bang. Gimana? Mungkin benar. Mungkin benar. Kok mungkin? Kenapa mungkin? Oh, karena saya nggak tahu kebenarannya, mending saya ngomong mungkin ya. Oh, Karena udah saya nggak tahu takut dia. kebenarannya. Oke. Kalau ternyata Quran berbeda-beda, Nggak takut, ngapain takut sama kamu? Nggak gigit kok takut. bukan Nggak takut gigit, sama kan? saya, takut dengan kenyataan. Ngapain takut dengan kenyataan? Oke, Emangnya kalau kenyataan misalnya apa Al-Quran harus beda-beda ditakutin? gimana? Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Oke, kalau begitu karena Anda tidak ada manfaatnya, jadi saya turunkan ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Bayangkan itu, ada seorang muslim bilang, kalau Quran beda-beda nggak apa-apa. Cobalah, kalian yang Kristen-Kristen, pasti kalian sering mendengar kan klaimnya orang Islam, Quran di seluruh dunia sama bacaannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, teman-teman, ternyata seorang muslim sekarang sudah mulai sadar bahwa Quran beda-beda dan nggak apa-apa beda-beda. Ayo, silakan. Saya masih menanti-nantikan seorang muslim yang memiliki ilmu pengetahuan ya. Karena kalau muslim yang nggak memiliki pengetahuan itu saya anggap hanya hewan saja ya. Oke, M. Sukron, selamat malam.
Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, sebentar. Mau pakai baju dulu. Bukannya dari tadi disiapin bajunya. Baru naik nggak pakai baju. Aduh. Oke, siapkan, nanti ambil baju dulu ya. Nanti kalau bajunya sudah ada, baru naik lagi. Ya. Udah Bang. Oh, sudah. Coba Bang, benerin dulu kameranya Bang. Jangan diarahkan ke sinar itu, ke lampu silau. Kenapa? Nah, coba taruh dulu posisinya yang tenang gitu, tenang. Jangan panik Bang. Saya tahu orang Islam kalau nonton Edis TV sudah gemetaran mereka, saya tahu. Gak gemetar kok, aman. Ya coba taruhlah HP-nya yang bagus. Taruh dulu HP-nya yang bagus. Jangan begini. Oh, begini. Oh, gempa bumi. Coba taruh yang bagus. Udah? Oke. Jadi gini Bang, tema kita ini ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya, terus? Setuju nggak Anda? Enggak setuju. Nggak setuju. Baik, kita buktikan ya. Ya. Oke. Benarkah Al-Quran itu sama di seluruh dunia? Sama, betul. Sama. Baik. Disinilah Karena Anda sudah berdusta bahkan terhadap dirimu sendiri. Baik. Tidak, tar dulu. Al-Quran itu sama di seluruh katanya. Tadi Anda membuat klaim Al-Quran di seluruh dunia sama. Iya, sama. Karena yang membuat Al-Quran itu hanya satu, Allah. Oke, baik. Kalau misalnya berbeda, saya buktikan bahwa Quran di dunia beda-beda bacaannya gimana? Coba beri contohnya. Baik. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh teman-teman. Baik. Ini adalah pernyataan seorang pakar Al-Quran. Ya, saya akan balikkan kamera Anda. Ketika dia menunjukkan berbagai macam Quran yang berbeda-beda. Dari Quran versi Wars, dari Quran versi Qalun, dari Quran versi macam-macam nih ya. Nama channelnya adalah ini, Lajnah Kemenak. Oke? Oke. Saya bacakan. Kita putarkan bersama. Anda nyimak ya. Saya besarkan dulu suaranya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seorang yang bernama Gracia Pelo. Di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf selain riwayat Hafs, yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash, ya, riwayat Warash. Ini dipakai di mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat At-Turi dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Yang besar kecil ya, tanggung. Dari mushaf-mushaf ini kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 8. Nih, ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah dikasih contohnya, dikasih ayatnya ini. Bahwa beda. Nih, perhatikan.
mallahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafs. Sementara dalam riwayat Warash bacanya wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafs dan ya'malun riwayat Warash. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Jadi keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafs, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Oke, baik. Kita berhenti dulu di situ ya. Oke. Nah, tadi Anda sudah saya tunjukkan bahwa seorang pakar agama Islam sendiri sudah mengakui bahwa ada bacaan yang berbeda. Misalnya, di dalam salah satu versi Al-Quran disebutkan ta'malun, di dalam satu versi Al-Quran dikatakan ya'malun. Beda. Ta'malun sama ya'malun beda. Sekarang saya mau tanya. Oke. Betulkah ada perbedaan bacaan dari antara Quran-Quran yang berbeda-beda dari seluruh negara? Mohon maaf sebelumnya, kalau dalam segi pembacaan itu ada yang beda-beda, Bang. Karena di dalam tunggu dulu. Tadi katanya sama, sekarang beda. Oke, kalau begitu yang mana yang benar? Ya Maksud malun saya, atau tak malun? Yang mana yang benar? Benar semuanya, tergantung itu. Benar tergantung semuanya. Dengerin dulu, kau itu. Bang, ini bang. Bangke. Benar semuanya. Dengerin dulu. Tak malun Karena... ya malun sama saja. Bos. Dengerin dulu. Aduh. Dengerin Jadi, dulu. bagaimana? Masih membuat klaim lagi bahwa Al-Quran sama? Masih sama Al-Quran? Dengerin dulu. Setiap hukum itu pasti ada mazhabnya. Kalau di fikih ada mazhab Imam Syafi'i. Saya nggak tanya mazhab, saya nggak tanya hukum. Yang kita ini. bahas di sini adalah bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. Ya, dengerin dulu. Di dalam fikih ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sabarlah. Dan Imam Hanabi dan juga pula dalam Al-Quran. Iya, oke, berarti Anda juga... mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran beda-beda bacaannya. Beda-beda. Terus kenapa tadi Anda bilang sama? Maksud saya yang sama itu tujuannya itu sama. Makanya saya bilang ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri. Beriak dan tampilin man ko bantai kere je. Nekat yang nyata. Oke, coba sekarang buat pengakuan dulu. M. Sukron, saya Muslim. Saya Muslim. Setelah berdiskusi dengan Edis TV, saya mengakui bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. Memang berbeda-beda. Terus kalau ada Muslim yang bilang bacaan Al-Quran sama, dijaga oleh Allah, yang menurunkan satu hanya Allah, berarti itu hanya bohong belaka. Setuju? Karena ada yang bacaan wadduha, ada yang dengerin dulu. Kau ini memang berat. Bang, tadi ya. saya tanya, sebelum ini tadi saya tanya, bacaan Quran sama bacaannya? Karena Allah yang menurunkan satu, maka bacaannya sama, betul? Ya, betul. Sekarang Anda akui ternyata bacaannya beda-beda, betul? Ya, betul. Terus Anda mau ngomong apa lagi sekarang? Saya tadi salah pengertian, Bang. Salah dalam Al-Quran memang pengertian beda. apa lagi? Bang, sebenarnya ya saya kasih tahu.
Apakah Al-Quran itu turun kepada Muhammad berupa perkataan-perkataan yang seperti itu tadi? Atau hanya berupa lonceng? Dia berupa wahyu. Menurut Ntar dulu, saya kurang tahu kalau bahasa Indo ini. Soalnya saya orang Madura. Itu melalui wahyu dari malaikat Jibril. Ya, suaranya seperti apa? Kata-kata atau apa? Nah, itu saya kurang Bang, tahu juga. suaranya itu hanya gemerincing lonceng. Loh, wahyu itu, bunyi wahyu itu gemerincing lonceng. Mau saya dengarkan ya. Ini wahyu Allah itu aslinya seperti ini. Biar saya kasih tunjuk. Ini wahyu yang diturunkan kepada Muhammad artinya seperti ini. Loh, ini Quran yang asli ini. Nih Quran yang asli. Perhatikan. Ini Quran yang asli nih, suaranya kayak begini. Dengarkan. Nih. Itu Quran yang orisinil. Quran yang asli orisinil kayak gitu. Bukan gitu. Quran yang asli itu berbunyi gemerincing lonceng. Lalu kalian ngarang jadi bahasa Arab. Mau saya tunjukkan dalilnya nggak? Bahwa wahyu yang asli itu berupa lonceng. Tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Aduh, memang teman-teman ya. Orang muslim ini tidak pernah menyadari agamanya. Karena mereka beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Nih ya. Oh, nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadisnya. Quran yang asli itu bukan bahasa Arab, tapi bunyi lonceng tadi. Gitu. Nih. Oh, nekat yang nyata. Nih. Baik. Saya bacakan ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, dan seterusnya. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Tiba-tiba Muhammad ngerti dengar suara lonceng. Lalu Muhammad ngerti apa yang disampaikan. Jadi bang, wahyu yang asli itu tadi suara lonceng tadi. Dan kemungkinan itu suara lonceng gereja di samping rumah Muhammad. Wahyu datang. Nguping di gereja. Itu bang aslinya. Mau saya putarkan lagi nih. Inilah suara asli Al-Quran. Nih. Ah, itu. Gimana? Oke. Boleh saya sekarang tanya? Silakan. Agamamu apa? Aduh, lari kemana? Saya mau nanya. Yang seputar yang barusan kita bahas itu tadi tanyakan. Jangan lari kemana-mana. Saya seorang Kristen, tetapi temanya jangan dilompat-lompatin. Anda sudah setuju nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Hah? Kenapa? Aduh. Oke lah, saya undang muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya nanti ngomong sama Anda terus ini. Aduh. Memang berat ya teman-teman ya. Kita itu menyampaikan fakta. Kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi orang Islam masih bersikeras saja. Padahal yang saya katakan itu sesungguhnya ada dalilnya. Yuk silakan. Yuk.
Kita kasih naik ada Cinta. Cinta. Ya, selamat malam saudari Cinta. Halo, Cinta. Malam. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Nanti kalau ngomong di sini biasanya nggak boleh ngomong, nanti abang Baik, aja. saya turunkan ya. Kalau curhat-curhat doang. Ketika Anda saya suruh menyalakan kamera, lalu Anda berputar-putar ngeles seperti komedi putar, saya akan langsung tendang Anda menuju ke neraka jahanam. Teman-teman sekali lagi ya, kalau kalian sekiranya sudah malu jadi orang Islam, kalian dilihat orang itu takut, ya kan? Aduh, nanti saya dilihat orang jadi orang Islam saya malu. Jangan naik. Ini khusus orang Islam yang masih bangga dengan Islamnya. Ya, ayo silakan. Yang muslim-muslim silakan ajukan permintaan naik, tetapi Anda jangan malu jadi orang Islam. Bila perlu Anda banggalah jadi orang Islam dan debatlah saya. Bantahlah apa yang saya katakan. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada Titi Hena. Titi Hena. Ya, Titi Hena. Selamat malam Titi Hena. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman pastikan ketika kalian itu memegang layar Anda, pastikan ya, lihat apakah Anda itu sedang mengajukan permintaan naik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Arfah. Oke, Arfah. Banyak muslimah-muslimah datang nih ya. Nampaknya mereka sudah mau cerita bahwa mereka sudah ingin meninggalkan agama. Halo? Ya, Arfa, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Arfa nyalakan kamera. Udah? Belum. Jangan berdusta, belum berdusta. Mentang-mentang Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Langsung mau dipraktekkan di sini. Aduh. Belum terbuka layarnya. Nah. Udah. Ya. Saudari Arfa, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikkan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Oke, baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu. Karena Anda kafir. Oke. Anda Jadi ingat itu. ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu berbohongnya dari mana? Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sedangkan Anda sebentar. Dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tenangkan dulu. Anda tidak usah menjelaskan agama Islam. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda bilang bahwa karena orang Kristiani pergi ke jangan gereja kemana-mana itu dulu. Tadi kan Anda bilang bahwa channel ini menjijikan, katanya memfitnah. Anda yang menghina. Betul. Dengar. Anda memfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekannya di mana? Di mana menjelekkan maksud Anda?
Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan, bukan ada setan di hidung, bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya bukan. tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung, bukan setan. Saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidungnya orang Islam, termasuk di lubang hidungmu. Saya tunjukkan. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kamera saya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis, Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis ini. Dengar dulu manusia kafir. Loh. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini bahkan judulnya. Bahkan ini sudah judulnya, setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada setan. Setan itu. Lu Kafir, dengar dulu. Dengar dulu kafir. Nggak usah Anda menjelekkan umat Islam di sini. Kok Dengar dulu. menjelekkan? Setan Di mana saya menjelekkan? di hidung manusia. Itu tidak menjelekkan. Itu adalah fakta manusia itu. bahwa di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kafir. Anda salah. Loh, berarti tadi Muhammad bohong. Salah Anda. Makanya Anda, Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina agama Islam. Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Anda nggak usah menghina agama Islam di sini kafir. Karena Anda kafir. Menghinanya di mana? Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan tidur di lubang, bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan, dikeluarkan. Baik. Coba Anda yang baca ya, jangan saya yang baca. Jangan kafir. Ya, jangan saya yang baca terus. Nih coba, Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur atau tidak? Itu, nih. Anda tidak perlu ngomong-ngomong gitu, nggak perlu ada gitu-gitu kan, karena emang ada kafir. Ini bacanya apa? Sebentar nih. Mungkin Anda agak sedikit rabun. Mungkin Anda rabun. Karena setan-setan, coba baca. Apa ini bacanya? Anda yang baca. Meninggal dunia. Karena setan-setan tidur. TITDUR tidur. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Setan tidur di lubang hidung orang Islam, bukan tidur, bodoh. Bukan tadi tidur, bacanya dia apa? membuat manusia itu lemah. Tadi Dan bacanya dia membuat apa? manusia itu lupa untuk mengingat Allah, mengingat Tuhannya, bodoh. Anda belajar Islam. Memang teman-teman ya, orang Islam akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda aja jelek. Ngomong saja tidak becus. Anda manusia loh. Lu mau bahas, mau lompat-lompat lagi. Anda mau lari dari tema. Mau lompat-lompat kayak kodok. Sebentar lompat ke sini, sebentar lompat ke sana begitu. Manusia bodoh. Yesus itu manusia. Kamu sudah mengakui tidak bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam? Dia manusia bodoh. Manusia yang kalian sembah.
Anda sudah mengakui bahwa muslim setan tidur di lubang hidung orang muslim? Udah macet-macet. Kalian lebih apa? Tahu kan? Oke, saya boleh nyanyi? Nggak usah kau bilang agama Islam Bentar, kafir. saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi Saya boleh kok nyanyi kafir. nggak? Boleh Nyanyi kok nyanyi? kafir. Nyanyi Nyanyi. kok kafir. Nyanyi kok kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Oke, baik. Nyanyilah kafir. Ada setan, ada setan, ada Kamu setan setan kafir. di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Dengar kafir. Tuhan kau itu manusia. Kau Loh, nyembah manusia. itu Muhammad Isa yang al-Masih itu manusia. Isa manusia kafir. Nggak ada Tuhan mati. Kok lari kemana-mana? Nggak ada Tuhan mati. Tuhan itu tidak Orang lari mati. kemana-mana yang dibahas. Kau nyembah apa? Lari kemana? manusia bodoh. Ayo. Kau nyanyi yuk. kafir. Ada Kau kafir, tetap setan. kafir. Nanti dibikin Kau musiknya bodoh. teman-teman ya. Memang Teman-teman betul. nanti dibikin musiknya. Memang betul kata Yahya Ada Waloni. setan. Kristen itu bodoh. Ada Kafir setan. itu bodoh. Ada Manusia bodoh. setan Nggak punya otak. di hidungmu. Suka menghina agama Islam. Bodoh dan tolol. Mereka tidak percaya Anda ada kafir setan di bodoh. lubang hidung orang Islam. Anda kafir bodoh. Makanya Nggak saya tahu bilang otak Anda. teman-teman Tolol. ya, seorang Manusia muslim masa Anda itu sembah? orang yang paling dekat dengan Manusia Anda setan. sembah. Anda bodoh. Anda kafir bodoh. Orang yang Tuhan paling itu nggak dekat dengan disembah, setan bodoh. siapa? Tuhan itu tidak nampak, Pak. Nggak ada Tuhan Lari yang mati. kemana-mana, yang dibahas apa, Anda yang lari dijawab kemana? apa. Anda bukan Kristen, Anda bukan agama Islam. Makanya Anda kafir. Berat. Anda bilang Tuhan itu agung, bangkit kembali. Alah, nggak ada Baik, Tuhan saya mati bangkit tunjukkan sama kembali. kamu ya, Itu manusia bahwasanya bodoh. Tuhanmu Isa punya itu betis. manusia. Sekarang Tuhanmu punya bodoh. betis nggak? Tuhanmu punya betis nggak? Tuhan itu nggak punya betis. Oke, baik. Saya Tuhan tunjukkan tidak punya hadisnya. betis. Terus saya tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya Tuhan punya betis. Baik. Kalau nanti Tidak saya ada. tunjukkan, Nggak usah, apakah nggak usah Anda Anda akan melenceng. kesetanan lagi? Baik. Itu Saya tampilkan. Alkitab yang dibuat manusia. Anda dengar kafir? Baik. Memang Anda kafir. Apakah ini Al-Quran? Tuhan bukan manusia. Ini Al-Quran bukan? Tuhan tidak mati, bodoh. Apakah ini Al-Quran? Itu bukan setiap Al-Quran tidak bilang manusia itu Tuhan. Ini Al-Quran bukan? Sampai kita bodoh kafir. Ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran tidak ada bilang Tuhan manusia, bodoh. Oke, saya tunjukkan. Ini Al-Quran, di dalam Al-Quran ini dikatakan begini. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk, lalu Allah membuka betisnya. Dan yang mulia, yang kafir. tidak serupa Memang kafir dengan tetap suatu kafir. apapun. Bodoh. Tuhan tidak punya betis, bodoh. Tuhanmu punya betis nggak? Makanya Anda kafir, Anda belajar Islam, bodoh. Duh. Memang kafir. Ini yang ngomong Kafir, Qur'anmu, bahwa Tahu. Qur'anmu punya Suka kau menghina betis. Islam, bodoh. Ini loh betis. Memang orang kafir, bodoh. Betis Allah akan disingkapkan Bertambah dengan kebodohan pada hari kalian. kiamat ketika muncul huru-haranya. Bodoh, Lalu bodoh, Allah tahu. Ta'ala Tolol. menyingkapkan betisnya dan manusia tidak ada disuruh betisnya, untuk bodoh. bersujud. Betul? Memang kafir, kalian kafir. Kok tapir Menjelekkan agama Islam kau kalian. Kenapa tapir? Kau kafir. Menghina agama Islam kau, Baik. bodoh. Nggak ada Baik. Tuhan manusia. Sebentar. Saya pakai kacamata dulu. Tuhan tidak nampak. Sebentar. Saya pakai Isa kacamata itu saya. yang kalian sembah Isa. Yang kalian sembah Baik. manusia. Yang kalian sembah manusia. Baik. Mana ada Tuhan mati Baik, bangkit kembali. Anda mengatakan Nggak ada saya Tuhan tapir, mati betul. bangkit kembali. Camkan itu. Tenang, tarik napas. Anda yang Hembuskan. memang kafir. Nggak Tarik cocok Anda napas. juga sama saya kafir. Tarik napas. Karena Anda bodoh. Hembuskan. Setiap yang kafir pasti bodoh. Otaknya dangkal. Tolol. Oke, baik. Betul yang dibilang Yahya Waloni. Perhatikan Kafir ya. bodoh. Perhatikan. Dia aja pendeta. Teman-teman sekalian, Yahya Waloni
Saya bangga menjadi orang kafir karena saya kafir kepada nabi-nabian. Yahya Waloni Kami pendeta. wajib Yahya Waloni kafir, pendeta. wajib kafir kepada Yahya Waloni nabi-nabian dan pendeta. Tuhan-Tuhan. Masuk Islam itu bagus. Karena dia tahu Islam itu bagus. Kita wajib Itulah pendeta yang bagus. kafir kepada Masuk nabi-nabian Islam. dan kafir kepada Memang Tuhan. Anda kafir, bodoh, tolol. Saya berdebat sama orang kafir nggak ada siapnya. Lu? Berdebat Dari sama orang tadi saya kafir nggak ada siapnya. menunjukkan Nggak ada kafir, data-data bodoh. bahwa setan Tolol. tidur di lubang hidung. Kabur. Kabur dia lah ini. Itulah teman-teman. Umat apa yang paling dekat? Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah.
Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.